Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang single stage cluster sampling dengan anggota kelompok seperti yang tertera. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang beberapa pembahasan pertama kita, yaitu tentang konsep dasar. Perkenalkan, nama saya Maratun Soleha. Pertama, kita masuk ke pengertian cluster sampling. Ketika kita menemukan populasi yang berukuran besar, sulit bagi kita untuk menentukan sampel secara langsung. Nah, untuk memudahkan kita menentukan sampel, teknik yang kita lakukan di sini adalah dengan membentuk beberapa klaster atau sekelompok unit yang lebih kecil dan menarik sampel dari beberapa klaster yang telah kita pilih itu. Klaster ini lalu dibentuk berdasarkan sifat atau karakteristik yang homogen, atau setiap elemen dalam klaster itu cenderung mirip atau identik di antara individu tertentu dalam sebuah populasi. Nah, dengan syarat tentu tidak boleh ada unit sampling yang tumpang tindih. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan cluster sampling. Nah, pertama, karena populasi yang berukuran besar, maka sulit atau bahkan tidak ada daftar elemen yang lengkap dan terkini dalam suatu populasi itu. Nah, karena sangat sulit untuk mendapatkan daftar elemen itu, sehingga biaya untuk menyusun daftar elemen itu menjadi sangat mahal. Nah, dengan adanya cluster sampling ini, pengumpulan data dan operasinya menjadi lebih mudah. Selain lebih mudah, juga lebih murah karena kita tidak karena tidak langsung terjun untuk mengumpulkan data itu kan, dan tentu menjadi lebih cepat. Selanjutnya, cara menentukan sampel. Nah, ada dua cara untuk menentukan sampel ini. Nah, yang diartikan sebagai langkah yang diambil untuk mencapai sampel yang kita inginkan. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu dengan single stage cluster sampling dan multi stage cluster sampling. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kamalatul Azmi. Kepada Azmi, disilakan. Oke, next, saya akan jelaskan gimana caranya memilih sampel dalam teknik cluster sampling. Nah, dalam teknik cluster sampling ini, seluruh populasi harus dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa klaster, misalkan berdasarkan lokasi individu. Nah, kemudian semua individu dari klaster-klaster yang terpilih tersebut akan digunakan sebagai sampel. Nah, cara pemilihan sampel dari metode ini itu ada dua, yaitu yang pertama ada single stage cluster sampling atau metode sampling kelompok satu tahap, dan yang kedua multi stage cluster sampling atau metode sampling kelompok multi tahap. Ada yang dua, ada yang tiga, dan seterusnya. Nah, di sini tuh kita akan bahas yang single stage cluster sampling atau metode sampling kelompok satu tahap. Single stage cluster sampling adalah metode yang dapat dilakukan dengan cara memilih elemen-elemen dari seluruh elemen cluster secara acak yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Namanya single stage kan ya, jadi satu tahap. Artinya dalam metode ini kita memilih sampel langsung secara acak dari seluruh klaster yang ada tanpa memilih secara acak klaster-klasternya terlebih dahulu. Artinya kita sekali memilih sampel dari klaster ini tuh langsung dari seluruh klasternya gitu, tanpa memilih klaster-klasternya secara acak terlebih dahulu. Misalkan ya, kita punya populasi, kita punya sensus in this world misalkan. Nah, kita tuh mengklaster-klaster populasi ini menjadi beberapa benua kan ya, misalnya ada Amerika, ada Eropa, ada Asia, ada Australia. Nah, kita tuh memilih sampel, misal kita mau ingin mengetahui kondisi apa gitu kan di dunia ini gitu. Nah, kita memilih sampel dari berbagai benua ini gitu kan, dari seluruh benua yang ada gitu, tanpa kita memilih klaster benua mana gitu kan. Kita langsung memilihnya dari semua benua ini gitu. Misalkan nih dari Afrika, yang terambil sampelnya tuh nih yang pink nih, si manusia pink. Nah, dari yang Amerika Selatan ini manusia coklat gitu. Dari yang Australia yang merah gitu yang terpilih. Jadinya semua klaster ini kita ambil sampelnya gitu. Bedanya dengan yang two stick atau multi stick lainnya itu, dia itu memilih dulu klasternya secara acak. Dia tuh kayak gimana ya? Dia tuh memilih klasternya, misal yang diambil sampelnya tuh yang hanya dari Afrika atau dari Australia gitu, dipilih secara acak dulu kan. Nah, mana-mana benua yang terpilih itu lagi diambil sampelnya gitu. Sedangkan di single stage ini kita tuh memilih sampelnya tuh langsung dari seluruh klaster yang ada gitu.
Nah, single state cluster sampling ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang pertama, cluster of equal size atau cluster dengan jumlah unit yang sama, dan cluster of unequal size, yaitu cluster dengan jumlah unit yang berbeda. Yang pertama yaitu cluster of equal size. Artinya, setiap cluster memiliki unit atau elemen yang sama banyak. Artinya, cluster ini umumnya merupakan hasil dari kondisi yang direncanakan, yang jarang sekali terjadi di alam ataupun dalam masyarakat. Misalnya nih, rokok dalam pak, mie dalam kardus, itu kan udah diisi kan, udah direncanakan gitu. Satu kotak itu isinya berapa, dan setiap cluster-cluster itu kan misalnya nih cluster satu kotak rasa ini, pasti sama isinya bakalan sama isinya dalam kotak rasa hijau atau rasa apa sih, rasa soto atau rasa ayam bawang gitu kan. Itu pasti sama gitu, yang beda itu kan rasanya gitu, udah direncanain satu kotak itu isinya misal 40 buah kayak gitu-gitu. Terus yang cluster of unequal size itu cluster ini merupakan cluster yang terjadi pada umumnya, di mana setiap cluster memiliki unit atau elemen yang berbeda-beda. Ini tuh secara tidak sengaja gitu kan, misal nih cluster dalam satu lokasi, misal cluster rumah tangga di apa namanya, di suatu desa gitu kan. Nah, di desa itu kan nanti cluster-clusternya tuh ada dusun, ada ya kan dusun Burni, dusun Bebaik gitu kan. Nanti di setiap dusun itu kan pasti eee, data rumah tangganya misal di dusun ini, palingan berapa ya, 100 kakak gitu. Terus di dusun ini pasti, ada 90 kakak atau 98 kah atau apa gitu kan. Pasti dia tuh kayak apa ya, kayak alami yang terjadi gitu, berapa kakak, nggak direncanain kalau di dusun ini harus segini kakak gitu kan, enggak gitu. Jadi cluster of unequal size ini memang cluster yang terjadi pada umumnya gitu. Oke, mungkin hanya itu materi dari pemilihan sampel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ike. Pada Ike, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko Firstafananda akan menjelaskan tentang estimasi rata-rata dalam materi single stage cluster sampling, di mana pembahasan ini dikhususkan kepada estimasi rata-rata di equal size. Saya akan menjelaskan unequal size juga, tapi di akhir dan tidak detail. Hanya akan saya taruhkan rumus-rumusnya aja. Jadi estimasi rata-rata di equal size ini kita lanjut masuk ke materinya ya. Nah, biarkan YIJ ini menjadi nilai yang diamati. Nah, dengan elemen ke J ini maksudnya elemennya, J ini elemennya. Elemen itu adalah elemen-elemen yang ada dalam satu klaster itu. Sementara unit ke I ini adalah unitnya, di mana unit itu adalah klasternya. Nah, di cluster sampling kita harus bisa membedakan dua jenis rata-rata, yaitu Y bar sama Y double bar. Y bar ini rumus untuk rata-rata per unit, dan Y double bar ini rumus untuk rata-rata per elemen. Nah, ini rumusnya bisa kita lihat di sini. Kalau saya terlalu banyak baca rumus, ntar penjelasannya jadi belibet. Nah, di mana Y bar ini merupakan estimasi yang tidak bias dari Y double bar. Maksudnya estimasi tidak bias ini adalah estimasi yang mendekati, yang tidak banyak kesalahannya gitu. Selanjutnya, di sini ada variansi antar elemen. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma I, J, YIJ min Y double bar kuadrat per NM min 1. Kemudian di buku juga ada koefisien korelasi intra-cluster row yang didefinisikan sebagai berikut. Ini rumusnya ada dua, ya di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah rumus yang di sebelah kiri, tapi dengan E pembilang adalah NM kali M-1 per 2, dan E penyebut adalah NM-1 kali S kuadrat per NM. Cuman di sini tidak akan kita jelaskan secara detail komputasinya, hanya saja kita akan bahas tentang rumusnya dan penggunaannya gitu. Ini selanjutnya, di buku sampling teknik dari Cochrane tuh kita bisa menemukan ada teorema yang berbunyi sampel acak sederhana dengan klaster N masing-masing mengandung M elemen. Diambil dari N buah klaster di populasi, rata-rata sampel per elemen Y double bar diestimasi dengan tidak bias melalui Y double bar besar dengan varians sebagai berikut. Nah, tadi lupa saya jelaskan. Jadi N kecil ini maksudnya adalah banyak klaster yang ada di dalam sampel, yaitu klaster-klaster yang sudah diambil, dipilih dari populasi, kemudian disatukan menjadi klaster sampel. Sementara N besar ini adalah jumlah klaster, semua klaster yang ada di populasi. Sementara M itu menyimbolkan banyaknya elemen yang ada di dalam klaster. Ini rumus variansnya. Kemudian selanjutnya yaitu ungkapan alternatif untuk row. Nah, di sini kan tadi kita lihat varians itu rumusnya udah banyak, terus ada row lagi, dimana kita bisa lihat tadi rumus row itu udah ribet banget. Jadinya kita tuh mau sederhanakan gitu rumus row ini. Gimana caranya disederhanakan? Gini. Nah, ungkapan alternatifnya itu kita cari dengan menotasikan SB kuadrat sebagai varians antar klaster total. Nah, ini Y min Y bar kuadrat sama dengan N-1 M SB kuadrat ini kita dapat dari rumus SB kuadrat. Persamaannya udah dapat seperti ini, terus kita tuliskan ulang dengan kita turunkan gitu. N-1 M kali SB kuadrat ini kita taruh di sebelah kiri persamaan, kemudian kita tukar gitu. Nah, terus Y min Y bar kuadrat itu bisa kita tuliskan seperti ini, yang panjang ini. Nah, untuk sigma I sampai N, J sampai M, YIJ min Y double bar kuadrat ini bisa kita tuliskan sebagai NM min 1 kali S kuadrat. Dari mana dapat itu? Dari rumus varians yang udah saya taruh tadi. S kuadrat sama dengan bla 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 itu. Terus yang 2 kali
sigma I sampai N J kurang KM YIJ min Y double bar YIK min Y double bar sama dengan M-1 N M-1 rho S kuadrat ini dapat dari mana? Terdapatnya dari rumus rho yang tadi yang masih balibet itu dibolak-balik sehingga dapatlah seperti ini. Kemudian rumusnya diturunkan lagi, turunkan sehingga mendapat rho-nya seperti ini. Yang bisa ditulis ulang menjadi N-1 kali MSB kuadrat sama dengan min N min M-1 S kuadrat per N M-1 M-1 S kuadrat. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi menjadi SB kuadrat sama min S kuadrat per M-1 kali S kuadrat ketika suku-suku dalam 1 per N dapat diabaikan. Nah, konsep variansi itu akan ditaruh dalam tabel berikut yang akan saya taruh di slide berikutnya. Jadi slide berikutnya saya taruh tabel. Jadi di sini ada tabel analisis varian untuk populasi. Bisa kita lihat N-nya ini pakai N besar semua karena jumlah klaster yang ada dalam populasi. Kemudian tabel analisis varian untuk sampel. Kita bisa lihat N-nya pakai N kecil semua. Terus di sini kita bisa lihat ada nilai dari rata-rata kuadrat di dalam klaster sebagai berikut SW kuadrat sama dengan bla bla bla. Tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Karena rumus ini digunakan untuk mencari rata-rata kuadrat di dalam klaster. Sementara kita pengen mencari rata-rata kuadrat antar klasternya yang bisa kita cari dengan menggunakan analisis varian satu arah. Yang rumusnya sebagai berikut. N-1 kali S kuadrat sama dengan sigma I sampai N YI min Y bar kuadrat per M plus sigma I sampai N sigma J sampai M YI J min Y bar kuadrat. Kemudian kita turunkan sampai mendapatkan SW kuadrat sama dengan NM-1 per NM S kuadrat 1 min rho. Masih dalam istilah 1 per N itu diabaikan, suku-suku 1 per N diabaikan sehingga kita mendapatkan S kuadrat kali 1 min rho. Kemudian kita beralih ke estimasi total, masih dalam equal size. Nah, estimasi total itu rumusnya sebagai berikut, Y bar. Y barnya yang Y bar ketekuk gitu. Rumusnya itu M per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai M, YIJ. Kemudian estimasi variansnya itu ada dua rumus, ada yang pakai SB kuadrat, ada yang pakai SB 1 kuadrat. Sebenarnya kedua rumus ini sama, cuman yang membedakan SB kuadrat sama SB 1 kuadrat. Nah, rumusnya yaitu di sini kita bedakan SB kuadrat sama dengan SB 1 kuadrat itu. Nah, ini keterangannya, Y itu rumusnya ini, SB kuadrat itu rumusnya ini, SB 1 kuadrat itu rumusnya ini. Sebenarnya samanya aja, cuma SB kuadrat itu rumusnya kayak gini. Kalau SB 1 kuadrat itu rumusnya SB kuadrat per M kuadrat. Gitu. Kemudian kita beralih ke unequal size. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya tidak akan membahas secara detail. Hanya saja saya akan taruh persamaan-persamaannya, rumus-rumusnya di sini, dan akan saya bacakan gitu. Nggak akan saya bahas gitu. Karena emang kita fokuskan pembahasannya tadi kan di equal size gitu. Nah, estimasi rata-ratanya di sini ada estimasi tidak bias dari Y total populasi, yaitu Y bar sama dengan N per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N YI dengan variansnya sebagai berikut, di mana Y bar sama dengan Y per N rata-rata populasi per unit cluster. Nah, di sini dibilang estimasi ini lemah. Kenapa estimasi ini lemah? Karena dia tuh pakai N besar, pakai cluster gitu. Karena bukan gitu. Kenapa dibilang lemah? Karena dia tuh pakai N besar atau jumlah klaster yang ada di dalam populasi. Sementara yang kita ketahui unequal size ini kan ukuran setiap klaster di dalam populasi itu kan beda-beda ya. Sementara di rumus ini dia tuh kayak mematok sama gitu ukuran setiap klaster, sehingga estimasi ini dikatakan lemah gitu. Kemudian estimasi totalnya dilakukan dengan mengalihkan banyaknya unit dalam populasi. Di sini udah dikasih tahu N kali M bar aksennya itu apa, M bar biasanya itu apa. Kemudian estimasi totalnya kita ketahui ada dua rumus, ada yang pakai aksen, ada yang pakai yang pakai aksen. Jadi Y bar sama dengan N M bar aksen, Y N bar aksen, atau Y bar sama dengan N M bar kali Y N bar. Sekian materi dari saya, maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Linda Apriliana. Kepada Linda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Apriliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling cluster untuk proporsi. Di sini kita misalkan YIJ merupakan suatu nilai variabel kualitatif dan terdiri atas kategori-kategori yang konkret. Elemen-elemen dengan suatu kategori masing-masing diberi nilai dummy sama dengan 1, sedangkan yang lainnya diberi nilai 0. Dengan pengertian ini, P sebagai proporsi adalah proporsi dari elemen-elemen populasi yang memiliki suatu kategori yang diperhatikan. Proporsi elemen-elemen populasi yang memiliki suatu kategori yang diperhatikan adalah PI dan rumus P itu sendiri. Nah, di sini PI sama dengan AI per M. AI adalah banyaknya elemen yang termasuk suatu kelas atau kategori dari klaster KI. Nah, untuk rumus proporsinya sendiri, yaitu sigma AI per N besar kali M, sama dengan 1 per N sigma PI. Nah, di sini kita ingat kembali section 312 pada buku Sampling Technicus by Cochran. Kita tidak dapat menggunakan teori binomial untuk mencari variansi P, tetapi harus menerapkan rumus untuk variansi kontinu ke Pi. Nah, rumusnya sebagai berikut, yaitu variansi P sama dengan N besar min N per N besar kali N kali
sigma PI min P kuadrat per N besar min 1, dan disederhanakan menjadi N besar min N per N besar kuadrat kali N kali sigma PI min P kuadrat. Selanjutnya, misalkan kita ambil sampel elemen N, M, maka varian P dapat diperoleh menggunakan teorema binomial sebagai berikut. Variansi binomial P-nya sama dengan N besar kali M min NM per N besar min 1. Maksudnya N kali M min 1 kali PQ per NM sama dengan N besar min N per N kali PQ per NM. Jika N besar, maka defisiensinya menjadi variansi P per variansi bin P sama dengan M sigma PI min P kuadrat per N PQ. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan penentuan besarnya sampel. Jadi, penentuan besarnya sampel ini sangat penting ketika kita akan membuat atau menyusun proposal penelitian. Jadi, seberapa banyak sampel yang dibutuhkan, maka yang terbaik adalah harus dihitung berapa besar sampel atau jumlah sampel yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada beberapa syarat sampel yang baik, yaitu dia harus bisa mewakili populasi. Jadi, ini dikenal dengan representatif. Jadi representatif itu keterwakilan. Jadi sampel yang diambil sebaiknya sampel yang mampu mewakili kondisi yang sebenarnya di populasi. Agar representatif maka dia harus tepat. Selanjutnya kita ke rumus pendudukan rata-rata varians. Jadi ini ada rumus banyaknya elemen pada klaster per besar populasi. Ini merupakan rata-rata ukuran klaster. Ini terdapat nilai I-nya yaitu 1 sampai N. Terus ini varian dan rata-rata sampel dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ini P sama dengan besar sampel besar populasi dikurangi besar sampel atau jumlah klaster minimum per N dikali M. Jadi ini rumus ini dapat digunakan untuk varian dan rata-rata sampel. Selanjutnya kita ke ukuran sampel. Ukuran sampel merupakan banyaknya klaster ukuran sampel merupakan banyaknya klaster sampel. Jadi nilai-nilai parameter pada rumus ini diduga dengan nilai statistik yang diperoleh pada penelitian pendahuluan. Jadi terdapat masing-masing di rumus ini kita duga dengan ukuran sampel untuk menduga rata-ratanya ini. Jadi besar sampel minimumnya sama dengan besar populasi dikali Z kuadrat 1 min alpha per 2 dikali varian per besar populasi dikurangi 1 dikali kesalahannya plus besar populasi Z kuadrat 1 min alpha per 2, jadi ini nilai signifikannya, dikali variannya. Jadi variannya diduga dengan sigma AI, banyaknya elemen yang masuk kriteria pada klaster, dan banyaknya elemen dikurangi banyaknya elemen pada klaster KI, dikali P per 2, dikali C aksen min 1, berarti jumlah seluruh klaster di populasi, jumlah klaster sementara dikurangi 1. Ukuran sampel untuk menduga proporsi. Tadi di proporsi ini ada dikali dengan N per C kuadrat. Jadi N-nya besar populasi, jadi besar populasi per jumlah seluruh klaster di populasi kuadrat. Jadi untuk mencari nilai P-nya dapat menggunakan rumus ini sigma AI per sigma MI. Selanjutnya menghitung besar sampel untuk metode klaster. Jadi karena tidak muat, jadi saya tulis N sama dengan jadi besar sampel sama dengan Z kuadrat 1 dikurangi alpha per 2 P 1 dikurangi P per D kuadrat dikali 2. Jadi 2 ini adalah efek desain. Jadi desain efeknya ini dengan keterangannya 2. Jadi menghitung, jadi ini adalah strategi yang digunakan untuk menghitung besar sampel untuk metode klaster dengan rumus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yulianti akan menjelaskan contoh soal dari single stage cluster sampling yang equal size. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui suatu akademi memiliki 24 kelas yang masing-masing kelas terdiri dari 8 mahasiswa. Untuk memperkirakan jumlah buku statistik yang dimiliki oleh mahasiswa, dilakukan pengambilan sampel secara SRS-word atau sistematik sebanyak 4 kelas. Kemudian dilakukan wawancara terhadap semua mahasiswa yang berada pada kelas terpilih. Data yang diperoleh tercantum pada tabel. Kemudian perintah yang pertama yaitu perkirakan total buku statistik yang dimiliki mahasiswa di akademi tersebut beserta standar errornya. Yang kedua, perkirakan rata-rata jumlah buku statistik pada tiap kelas di akademi tersebut beserta standar errornya.
Yang ketiga, perkirakan rata-rata jumlah buku statistik yang dimiliki oleh tiap mahasiswa di akademi tersebut beserta standar errornya. Nah, di sini diketahui ada 24 kelas atau jumlah klaster dalam populasinya yang dilambangkan dengan N besar. Kemudian ada 8 elemen yang dilambangkan dengan M besar dan ada 4 jumlah klaster dalam sampelnya atau dilambangkan dengan N kecil. Nah, yang pertama kita akan mencari estimasi total atau Y-topinya. Yang kedua, perkirakan rata-rata jumlah buku statistik pada tiap kelas. Maka yang dicari adalah estimasi rata-rata per klasternya atau Y-barnya. Kemudian yang ketiga, perkirakan rata-rata jumlah buku statistik yang dimiliki oleh tiap mahasiswa di akademi tersebut. Maka yang dicari adalah rata-rata per elemennya atau Y double barnya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Bisa dilihat di sini telah dibuat tabel matriks nilai YIJ-nya. Ada 8 jumlah elemen per kelasnya, sehingga diperoleh total YI. Kelas pertama ada 28, yang kedua ada 45, yang ketiga ada 35, dan yang keempat ada 44. Sehingga kita peroleh Y-barnya dengan rumus sama dengan 1 per N sigma I sampai N YI sama dengan 1 per 4 dikalikan dengan total YI-nya 28 tambah 45 tambah 35 tambah 44 sama dengan 38. Kemudian dicari SB kuadratnya atau varians dari klaster total, dari total klasternya dengan rumus 1 per N min 1 sigma I sampai N YI min Y bar kuadrat. Di situ diperoleh sama dengan 64,667. Berikutnya kita cari SB1 kuadratnya atau varians dari rata-rata klasternya dengan rumus SB kuadrat per M besar kuadrat, sehingga diperoleh 1,0104. Selanjutnya dicari estimasi total atau Y-topinya dengan rumus N besar per N kecil sigma I sampai N YI atau sama dengan N besar dikali Y bar sama dengan 24 dikali 38 diperoleh 912. Kemudian varians dari Y-topi untuk mencari standar errornya dengan rumus N kuadrat N besar kuadrat dikali N besar min N kecil per N besar dikali SB kuadrat per N kecil diperoleh 7760,04, sehingga dapat kita cari standar errornya dari Y-topi, yaitu akar dari variansnya diperoleh 88,09. Kemudian yang kedua, estimasi rata-rata per klasternya atau Y besar bar dengan rumus Y-topi per N besar, sehingga diperoleh 38. Berikutnya varians dari Y besar bar sama dengan varians dari Y-topi per N besar kuadrat diperoleh 13,4723. Kemudian standar errornya dari Y besar bar sama dengan akar dari 13,4723 diperoleh 3,67. Yang ketiga, estimasi rata-rata per elemennya atau Y double bar dengan rumus Y besar bar per M besar sama dengan 38 per 8 sama dengan 4,75. Berikut variansnya dari Y double bar sama dengan varians dari Y besar bar per M besar kuadrat diperoleh 0,2105, sehingga standar errornya adalah akar dari 0,2105 diperoleh 0,46. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 384 rumah tangga dikelompokkan menjadi 48 klaster dengan muatan rumah tangga untuk setiap klaster sama. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak 5 klaster dan dilakukan wawancara terhadap semua rumah tangga pada klaster terpilih. Dari hasil wawancara, diperoleh data pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh KRT seperti tabel yang tertera di samping, dengan keterangan kodenya, angka 1 tidak tamat SD sederajat, angka 2 tamat SD sederajat, angka 3 tamat SMP sederajat, angka 4 tamat SMA SMK sederajat, dan angka 5 tamat perguruan tinggi. Pertanyaannya, perkirakan proporsi KRT yang pendidikannya SMP ke atas. Lengkapi dengan standar errornya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, di sini terdapat tabel, ada AI dan PI, di mana AI merupakan elemen per klasternya. Klaster pertama ada 4 elemen. Mengapa 4 elemen? Berdasarkan pertanyaannya, kan di sini perkirakan proporsi KRT yang pendidikannya SMP ke atas. Nah, berdasarkan keterangan kode, KRT yang pendidikannya SMP ke atas adalah angka 3, 4, dan 5. Maka elemen sampel yang kita ambil pada tabel di samping adalah yang angka 3, 4, dan 5. Misalnya pada klaster pertama terdapat 4 elemen yang memenuhi persyaratan. Begitupun seterusnya untuk klaster-klaster berikutnya. Selanjutnya, PI merupakan proporsi per klaster. Di sini untuk mencari PI adalah AI per 8, sehingga totalnya diperoleh 21 per 8.
Kemudian estimasi proporsi. Estimasi proporsi dengan rumus 1/n sigma I sampai N PI sama dengan 1/5 dikali 21/8 sehingga diperoleh 21/40 atau 0,525. Berikutnya SB1 kuadrat atau varians dari rata-rata klasternya dengan rumus 1/n-1 sigma I sampai N PI min P kuadrat diperoleh 0,01094. Kemudian varians dari proporsinya dengan rumus 1 min F per N dikali SB1 kuadrat sama dengan 1 min 5/48 dikali per 5 dikali 0,01094 diperoleh 0,00196. Dan yang terakhir standar errornya dari P sama dengan akar dari 0,00196 diperoleh 0,04427. Dan terakhir di sini ada latihan soal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Sekian materi dari kami. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.